Om Swastiastu. Terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Sita Damayanti Sutika. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Rombel 21 Agama Hindu. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan melakukan presentasi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai presentasi ini. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan orang suci menurut agama Hindu? Orang suci adalah manusia yang memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani, serta mempunyai kepekaan untuk menerima getaran-getaran gaib dalam penampilannya dapat mewujudkan ketenangan dan penuh welas asih yang disertai kemurnian lahir dan batin dalam mengamalkan ajaran agama, tidak terpengaruh oleh gelombang hidup, suka, dan duka. Pertanyaan kedua, peraturan dalam agama Hindu menegaskan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memimpin suatu yatnya adalah orang suci atau orang bijaksana. Orang dalam hidupnya telah melakukan penyucian lahir dan batin. Jelaskan cara penyucian tersebut. Cara penyucian yang dilakukan oleh orang suci yaitu dengan melaksanakan diksa. Diksa adalah proses di mana seseorang dapat membangun pengetahuan rohaninya dan menghancurkan semua reaksi yang disebabkan oleh kegiatan yang berdosa. Upacara madiksa mempunyai tujuan mulia, yaitu meningkatkan kesucian diri guna mencapai kesempurnaan dumadi menjadi manusia. Pertanyaan ketiga, orang-orang suci agama Hindu, Pandita dan Pinandita, sangat besar perannya dalam kehidupan beragama. Mengapa demikian? Orang suci Hindu memiliki peran mulia terhadap umat Hindu. Keberadaan orang suci Hindu bukan semata untuk hal atau kepentingan bagi orang suci Hindu saja, tetapi keberadaan orang suci untuk kebutuhan, kepentingan, maupun demi untuk pelayanan kepada umat Hindu. Ada peran mulia dan suci bagi yang berstatus sebagai orang suci Hindu, yaitu sebagai rohaniawan Hindu, sebagai pemuka agama Hindu, sebagai guru suci yang mengajarkan ajaran agama Hindu kepada umat Hindu, sebagai pemimpin upacara agama Hindu, serta sebagai figur suci secara wahya diatmika atau suci lahir batin. Pertanyaan keempat, jelaskan pengertian orang suci, Pandita dan Pinandita. Pandita adalah golongan orang suci yang telah dwijati, yaitu orang suci yang melakukan penyucian diri, tahap lanjut atau madiksa. Orang yang telah melaksanakan proses madiksa disebut orang yang telah lahir 2 kali. Sedangkan Pinandita adalah pemangku Eka Jati. Eka Jati berasal dari bahasa Sanskerta. Eka berarti satu dan Jati berasal dari kata ja yang berarti lahir. Jadi Eka Jati adalah lahir sekali, yakni lahir hanya dari ibu kandungnya sendiri. Orang suci yang tergolong dalam Eka Jati adalah pemangku atau Pinandita. Pertanyaan kelima, jelaskan sasana dan wewenang orang suci, Pandita dan Pinandita. Sasana Pandita. Yang pertama, selalu dalam keadaan bersih dan sehat lahir dan batin. Kedua, mampu melepaskan diri dari keterikatan duniawi. Ketiga, paham dan mengerti tentang catur weda. Wewenang Pandita. Melakukan upacara penyucian diri secara terus-menerus, berpakaian sesuai dengan aturan atau sasana Pandita, mampu mengendalikan diri, selalu sabar, berpikir bijaksana, melayani umat yang memerlukan tuntunan. Sasana Pinandita. Yang pertama, paham bahasa Kawi, Sanskerta, Indonesia, menguasai secara mendalam isi dari kitab suci Weda, dan memiliki pengetahuan umum yang luas. Kedua, mendapat persetujuan dari gurunya atau Pandita. Yang ketiga, pasangan suami istri yang sah. Wewenang Pinandita, membantu Sulinggi dalam menyelesaikan upacara yatnya, memberi contoh dan teladan kepada umat, melayani umat dengan tulus ikhlas, serta berpakaian serba putih.
Pertanyaan ke-6. Jelaskan riwayat singkat orang suci agama Hindu. Orang suci adalah manusia yang memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani, serta mempunyai kepekaan untuk menerima getaran-getaran gaib. Dalam penampilannya, dapat mewujudkan ketenangan dan penuh welas asih yang disertai kemurnian lahir dan batin dalam mengamalkan ajaran agama. Tidak terpengaruh oleh gelombang hidup, suka dan duka. Di Indonesia, orang suci juga dikenal dengan nama Pandita dan Pinandita. Namun, dalam sejarah peradaban dunia, orang suci secara umum dikenal dengan dalam agama Hindu, yakni dengan nama Resi. Para Resi ini merupakan orang dalam agama Hindu yang berhasil menerima wahyu dari ide Sang Yang Widiwasa. Pertanyaan ke-7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan awatara dalam agama Hindu. Awatara adalah penjelmaan Tuhan yang turun ke dunia untuk melaksanakan fungsi khusus yang tidak bisa dilaksanakan oleh manusia biasa. Kapanpun Tuhan turun ke bumi, tujuannya adalah untuk menyelamatkan para penyembahnya dan membinasakan orang-orang jahat. Pertanyaan ke-8. Jelaskan sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan awatara Hindu. Dalam Bhagavad Gita, salah satu kitab suci agama Hindu selain Weda, Krishna sebagai perantara Tuhan Yang Maha Esa bersabda, Yada yada hidarmasya, glanir bawati, barata abhyutanam, adarmasya, tadat manam, srajami aham paritranaya sadunam winasaya ca duktram dharma samstapanartaya sambawami yuge. Bhagavad Gita 4.7-8. Arti, manakala kebenaran merosot dan kejahatan merajalela, pada saat itulah aku akan turun menjelma ke dunia, wahai keturunan Bharata Arjuna, untuk menyelamatkan orang-orang saleh dan membinasakan orang jahat dan menegakkan kembali kebenaran. Aku sendiri menjelma dari zaman ke zaman. Pertanyaan ke-9. Sebutkan dasa awatara 10 awatara Wisnu dalam agama Hindu. Yang pertama Matsya Awatara, yang kedua Kurma Awatara, yang ketiga Waraha Awatara, yang keempat Narasingha Awatara, yang kelima Wamana Awatara, yang keenam Parasurama Awatara, yang ketujuh Rama Awatara, kedelapan Krishna Awatara, kesembilan Buddha Awatara, dan yang terakhir ke-10 Kalki Awatara. Pertanyaan ke-10. Jelaskan jenis-jenis awatara. Yang pertama, Matsya Awatara, ikan maha besar yang muncul pada zaman Satya Yuga. Kedua, Kurma Awatara, sang kura-kura yang muncul pada zaman Yuga sebagai alas gunung Mandara. Ketiga, Waraha Awatara, sang babi hutan yang muncul pada zaman Satya Yuga untuk menyelamatkan bumi saat tenggelam karena dilempar raksasa Hiranyaksa. Keempat, Narasingha Awatara, manusia berkepala singa yang muncul pada saat Satya Yuga. Yang kelima, Wamana Awatara, orang cebol yang muncul pada saat Treta Yuga. Keenam, Parasurama Awatara, sang Rama yang bersenjata kapak yang muncul pada saat Treta Yuga. Ketujuh, Rama Awatara, sang kesatria yang muncul pada zaman Treta Yuga. Kedelapan, Krishna Awatara, putra Vasudewa yang muncul pada zaman Dwapara Yuga. Kesembilan, Buddha Awatara, Pangeran Siddhartha Gautama yang muncul pada zaman Kali Yuga. Kesepuluh, Kalki Awatara, sang pemusnah yang muncul pada zaman Kali Yuga. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan yang saya ucapkan. Baik, saya tutup dengan menghaturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.